Langsung melihat ke land of down-nya. Inilah dia 10 hero yang sudah dipilih dari pihak Alter Ego. Mereka punya Granger, Varsha, Rafaela, Martis, Elise. Sementara Bigonon Alpha mengamankan Yivcho, Cloud, Glue, Lapu-Lapu. Oke, dimanapun kalian berada, Alter Champs dan juga Biga Troopers, ini dia waktunya, ramekan kolom komen kita. Jangan lupa tembusin like juga. Kita buktikan kalau di babak playoff di MPL di season yang ke-7 ini banyak rekor yang bisa kita pecahkan. Land of Down sesaat lagi. Dua tim ini akan datang ke sana untuk langsung memberikan tontonan yang sangat-sangat luar biasa. Tanpa berpanjang lebar, inilah pertandingan antara Bigetron Alpha melawan Alter Ego. Alter Ego, let's go. Let's go. Oke, ini dia beberapa hero yang udah langsung mengisi posnya masing. Buset dah, pagi-pagi Udah. flame shot langsung ditembakin ya. Langsung keluar itu flame shot. Langsung flame shot. Iya, mohon maaf ya, mungkin untuk poking sedikit aja. Cuman kalau kita lihat di mid-nya, Leo Murphy sekarang nih ke 1 bar SP-nya harus agak-agak berhati-hati nih. Iya, karena nggak bisa terlalu juga. apa kan, karena dari hit point-nya aja udah Iya. dipastikan Rafaela tuh kalah banget dari Kaye yang menggunakan Cho. Sementara itu ada Little Wanderer yang sekarang udah diambil juga. Purple buff akan diamankan juga oleh pemain dari Bigetron Alpha. Sementara kalau kita lihat dari pergerakan Silly Boy, dia nggak langsung ngambil buff ya. Dan dari Leo Murphy dan juga Udil ya lagi mencoba untuk poking dan juga ngeganggu sedikit. Cuman agak kurang cepat tadi, udah diambil duluan sama Brand. Oke, sementara itu untuk Brandnya sendiri juga masih diberikan kebebasan untuk bisa melakukan farmingan. Hanya saja Pai sudah memulai bagaimana dia ingin mengganggu terhadap satu jungler dari tim Bigetron Alpha. Ahmad di bagian bawah, Flame Lord-nya dilemparkan walaupun nggak kena dan dia pun tidak mau berteleportasi. Belum mau berteleportasi dan juga dari Ahmad juga belum siap sepertinya untuk melawan Mat dengan full kekuatannya di level sekarang. Mengingat kalau dari seorang Elise ini kan agak scaling. Cuman kalau kita balik ke top lane di sini Brass bener-bener mobilitasnya tinggi banget untuk jungling. Dan dari Silly Boy-nya baru mencoba untuk ngambil orange buff. Yap, cukup pasif ya di awal-awal ini, Prof. Iya. Ya bahkan walaupun Alter Ego yang first blood-nya lebih unggul daripada teman-teman Bigonon Alpha, mereka yang malah ngikutin polanya Bigonon Alpha. Oke, walaupun sekarang kita lihat udah ada setup yang dilakukan oleh pemain dari Bigetron Alpha. Ada 1, 2, 3 hero yang udah mulai berdekatan dan sekarang Pai-nya langsung dikagetin begitu aja. Tapi untungnya ada flicker yang bisa digunakan dan itu pun masih bisa menyelamatkan Pai untuk bisa masuk ke dalam inner turret yang dia miliki. Cuman karena Pai harus recall sepertinya untuk dari top lane sini agak sepi dan mungkin masih bisa menjadi potensi untuk gold sheet-nya diambil sama Bigetron Alpha. Cuman balik lagi ke Tartel, sekarang Leo Murphy lagi di stun pelan-pelan. Leo Murphy-nya langsung maju ke bagian depan. Ini dia, akankah mereka berhasil untuk memberikan gangguan sementara Pedans di bagian belakang. Udah ada wall manipulation juga tapi Rainbow diganggu. Udah ada Flame Blood juga langsung berpindah tempat dan first blood-nya Brans langsung diamankan begitu saja. Walaupun di tempat lainnya Granger pun harus memakan hal yang sama. Dia pun harus ditumbangkan. Sementara itu ada flame shot yang tidak sampai. Tapi untuk Pai, decimate-nya apakah sudah digunakan? Dan sepertinya sudah digunakan, Prof. Langsung diamankan begitu saja 1-2 dan Turtle yang diamankan oleh Bigonon Alpha membuat mereka lebih unggul, lebih ahead di sini. Apalagi tadi kita bisa melihat satu pergerakan dari Ripo. Dia mendapatkan 1 point kill dari Silly Boy. Dia juga melakukan assist yang baik sekali terhadap seorang Pai. Dan di depan sana 1 point kill yang manis didapatkan oleh teman-teman dari Bigonon Alpha. Menompang lagi gold mereka di early game dengan 2 point kill di awal. Sehingga ini bakal jadi early advantage plus Turtle. Iya, dan kalau misalkan dari Bigetron Alpha bisa mempertahankan temponya, ini bisa menjadi salah satu model untuk baik untuk Brans juga agar bisa cepat naik kekuatannya ya. Benar, karena Brand sendiri kan kalau menggunakan Cloud itu ya kita tahu lah DAS itu udah wajib. Iya. Lalu udah harus ada dengan Golden Staff-nya. Dia harus kejar-kejaran dengan waktu, kejar-kejaran juga dengan tim lawan untuk bisa mendapatkan item-item tersebut. Sementara untuk Udil kali ini dilemparkan langsung dengan flame shot-nya ternyata. Untuk Way of Dragon-nya langsung dikeluarkan begitu aja. Udilnya pun langsung berhasil ditangkap. Leo Murphy mundur ke bagian belakang tapi tidak sempat dan dia pun harus langsung dihilangkan begitu aja. 2 orang dari Alter Ego pun menghilang dengan begitu cepat. Itu definisi maju kena mundur kena. Reward manipulation yang dilontarkan oleh Rainbow. Kanan, kiri, depan, belakang kena semua. R1, R2 bener-bener komplit. Bagaimana Rainbow men-setup dengan cukup luar biasa di depan sana. Tapi ini yang aku tunggu di bagian gold lanernya yang masih main aman-aman aja. Hanya saja perbedaannya dari segi EXP-nya udah mulai kelihatan dan lihat Ripo. Kalau kita lihat Ripo-nya, iya kecuali dari Luffy sudah kesambat kan. Sementara itu di tempat yang berbeda
Ada Elis juga ataupun Ahmad yang udah mulai diculik di bagian bawah. Baru tadi aku sempat mention bagaimana gold lane-nya bertahan, apalagi dari Ahmadnya sendiri ketinggalan satu level. Dan baru saja dari Celiboy tertendang dengan Way of Dragon. Way of Dragon dikeluarkan, Better berhasil sana mencoba untuk mengeluarkan Blazing Duet dan akhirnya Turtle terjatuh di tangan Bigetron Alpha. Iya, dan Turtle pun kali ini menjadi milik Bigetron Alpha 2 kali berhasil. Sementara itu di bagian tengah ada Feather Ice Strike mulai tergeser begitu aja. Decimate-nya berhasil untuk langsung menghilangkan satu orang dari Bigetron Alpha. Waduh, ini yang main ini tim yang main ini bener-bener seru banget sampai saya deg-degan loh, Pak. Ya. Bener-bener berasa ini. Baru pertama kali kena mental kan? Kenapa? Kita 8 minggu digituin mulu sama Bigetron. Iya, 8 minggu, Pak. Nice. Pak, padahal lagi benefit gitu kan. Iya, dan kalau kita lihat dari kayaknya harus terciduk, langsung kena damage dari tower dan sakit banget damage dari tower. Ki berhasil mengamankan seorang Pai di top lane. Itu kalau Ki telat sepersekian detik aja, itu udah gak bakal dapet sih Pai-nya. Itu momen yang bagus banget ketika Ki tahu bahwa minionnya masih jauh banget dan bahkan Pai-nya dalam posisi yang tidak bagus. Manfaatnya connect. Di bagian bawah udah ada Feather Ice Strike tapi gak kena, hilang sudah lapu-lapunya. Memaksakan sendirian saja dan ada satu teriakan lagi yang kita dengar di ujung sana. Luar biasa sekali itu teriakannya. Kalau kita sebutkan, kita yang dalam ancaman. Bener. Disebutkan sama dengan invoice. Kita bisa di ban ya, Pak. Bener. Secara harfiah. Tapi masih ada teamfight yang berlanjut, namun masih tarik ulur saja. Dan kalau misalnya kita melihat dari itemization yang sudah diamankan, dari Rainbow sudah mengamankan Necklace of the Reds dan Brans. Di menit yang kelima dia sudah mengamankan satu buah Demon Hunter Sword. Ini adalah buah yang bagus bagi seorang jungler. Ingat, perbedaannya jungler dan juga dari gold laner. Biasa gold laner lebih cepat untuk Demon Hunter Sword. Karena rata-rata bagi jungler mungkin di menit ke-6, menit ke-7. Tapi Brans, menit ke-5 sudah diamankan. Ini bisa jadi poin yang penting bagi Bigetron Alpha. Mereka bisa setup team fight dan memasang untuk turtle selanjutnya. Ya, mereka udah bisa mendapatkan ini walaupun ini untuk timelinenya jauh lebih cepat dari yang biasa sering kita lihat juga ya, Prof ya. Ini mengakibatkan kalau untuk Bigetron Alpha ya setidaknya ada keunggulan gitu loh yang bisa mereka milikin, mereka bisa melakukan initiate, mereka bisa mengatur tempo, tapi KYY sudah ke spot posisinya nggak jadi untuk melakukan penculikan di area mid. Dari tadi Bigetron Alpha juga masih pede banget untuk melakukan inisiasi team fight kepada Alter Ego mengingat network yang berbeda juga lumayan berasa ya, apalagi dari Brans juga. Jadi tadi benar-benar merdeka banget untuk ngambil Turtle. Yap, ini dia turtle ketiga akan kamu jadi milik dari Brans lagi di bagian belakang. Ada Pai yang udah mulai muncul sementara KYY udah set up posisi dan benar aja nggak ada kontes. Turtle-nya menjadi milik dari Brans lagi, namun di bagian sana kita lihat aja mulai diculik. Udah ada satu Jet Gundo, Way of Dragon berhasil mengamankan langsung ke arah Saliboy. Tapi Saliboy langsung ditarik begitu aja. Masih ada Rhapsody di bagian belakang, masih bisa selamatkan. Sedikit lagi SP yang tersisa, dikit banget SP yang dimiliki oleh Saliboy. Layaknya keuangan kita di akhir bulan, namun di tempat lainnya ada Elis juga yang menjadi korban. Elisnya tidak bisa bertahan. Iya, dan ngeliat tadi Brans juga enak banget untuk menumbangkan seorang Ahmad. Cuman Feather Ice keluarkan, Ki masih bisa bertahan dengan masih bisa bertahan dengan Junpo-nya. Dan flame shot-nya yang sangat besar, tapi dari HP-nya seorang Ki, dia juga mempunyai skill yang sangat besar untuk menghindari bulatan-bulatan burung dari seorang Varsha. Dan tadi aku melihat satu flame shot yang nyasar daripada seorang Udil. Aku nggak ngerti kenapa tadi dia mengarahkan ke arah kanan, karena Ki-nya masih berada di arah kiri. Mungkin tadi ke-trigger gara-gara ada satu hero yang nongol di bagian river sehingga membuat flame shot-nya nyasar. Dan Ki benar-benar membuat satu momen dari creating space yang mahal sehingga Brans-nya masih sempat pulang dari area top lane. Dan bahkan setup mid lane-nya makin lebih mengerikan lagi. Apakah Bigetron Alpha akan memanfaatkan keunggulan gap 5 kill untuk saat ini? Asalkan mereka nggak terlalu overcommit ya nggak sih? Harusnya. Iya, apalagi Turtle di arah top lane. Karena mereka baru dapetin Turtle. Dari tadi kelihatan dari seorang Ki sendiri dia benar-benar inisiasi terus, tapi inisiasinya sejauh ini masih berhasil gitu loh. Oke, ini dia Saliboy masih melakukan farmingan lagi, udah level 11. Dari Brans udah level 12, ketinggalan satu level. Ada Void Crystal tadi yang udah terlihat memberikan sebuah gangguan. Curse of Throw dikeluarkan juga. Brans-nya dengan stack yang masih terkumpul dari Art of Tiberia masih santai di bagian tengah. Belum terlihat mobilitasnya mau ke arah mana lagi, tapi Mat di bagian bawah sangat-sangat baik pergerakannya, Prof. Iya, dan kali ini kalau misalkan melihat dari pergerakan Celiboy, dia yang offside. Waduh, Celiboy tertendang di sana, dikeluarkan Better Brans di sana di belakang mengeluarkan Blazing Duet, memberikan damage sedikit, Mat langsung masuk dengan lapu-lapunya dan juga Bravest Fighter Ki hanya bisa mengeluarkan tas-tas dan memancing emosi dari Alter Ego. Wow, dan sekarang
Turtle keempatnya pun menjadi milik dari Bigetron Alpha lagi dan lagi. Ahmad untuk kali ini mulai terspot posisinya, tapi Brans masih ingin memaksakan keadaan. Enggak, santai aja. Mereka masih memiliki keuntungan yang begitu banyak. Udil pun di bagian tengah harus dipaksa mundur. Dan KYY masuk ke area pertahanan yang ia miliki jauh ke dalam dari tubuh Alter Ego. Bahkan untuk sekarang, Eve-nya harus menjadi korban. Udah di Sonata di bagian belakang. Sementara itu untuk Mat yang mau kabur ke bagian mana? Leo Murphy mengejar, langsung aja masuk ke bagian depan. Tapi ternyata jarak yang tercipta antara Mat dan juga Leo Murphy masih cukup jauh. Iya, masih ada flicker ya dari Matnya sendiri, masih bisa aman damage-nya. Cuman kalau kita lihat dari top lane-nya ini benar-benar kosong. Mid juga dari tadi sebenarnya dari Bigetron Alpha juga belum terlalu gimana ya, belum terlalu nge-push yang ada di mid-nya. Cuman kalau kita lihat di top dan bottom-nya ini udah dicicil pelan-pelan sama Bigetron Alpha. Udah pas-pas tadi, enak banget untuk apa ya? Penyebutan nama untuk skill. glue ini enak banget dari skillnya Prof ya. Split. Satu lagi apa ya? Satu lagi lupa aku. Pas-pas kan? Apa? Pas-pas bukan? Pas-pas ya? Iya, kalau nggak salah pas-pas. Pas-pas ya? Iya, Oke. Itu paling enak loh itemnya. Paling enak namanya disebutin. Splash. Udah. Selesai gitu kan. Cuman agak-agak gimana ya, silat lidah. Sementara KY tadi numpang lewat aja dengan jet kundonya loh. Tapi udah kehilangan stack seperti yang udah Prof bilang juga, balik lagi mengambil satu stack dan dia pun pergi ke arah yang berbeda. Tapi Ahmad di bagian atas balik lagi. Sementara itu udah ada combo yang begitu menyakitkan. Berhasil langsung menculik ke arah Leo Murphy. Dan sekarang dokter keliling yang dimiliki oleh Alter Ego pun harus menghilang. Sementara kalau kita lihat dari Celibo-nya di sini mencoba untuk menahan perlahan demi perlahan. Ripo terkena kekuatan dari seorang Pai, cuman masih bisa mundur. Mid lane sudah dihancurkan sama Bigetron Alpha dan ini menjadi salah satu keuntungan yang lebih baik lagi untuk Bigetron. Yap, itu dia. Satu outer turret yang ada di center ataupun di mid lane sudah berhasil dilumpuhkan. Keuntungan untuk Bigetron Alpha. Iya, dan Lord sudah muncul di sini. Kalau Ranger masih bilangnya Lord yang terhormat, kalau gue bilangnya player ke-6. Player ke-6, ini dia. Lordnya udah mulai dicolek-colek, udah keluar dari pitnya tapi harus ke reset lagi. Ada Leo Murphy yang masih nge-spot di bagian bawah, belum mau menunjukkan wujudnya. Ada satu orange buff yang masih diamankan oleh Celiboy. Sementara kalau kita lihat dari Brans dan juga seorang Matt-nya di sini masih nge-clear minion pelan-pelan. Top kosong ya, top nggak ada yang megang sama sekali. Cuman emang lagi mengarah ke Lord. Akankah dikonteskan oleh tim Alter Ego? Itu masih menjadi pertanyaan, atau mungkin masih bisa ada sedikit steal dengan retry-nya seorang Celiboy. Oke, dari sisi itemnya nih Prof, udah mulai terkumpul banyak ya Prof ya? Ya, itemisiasinya udah mulai kelihatan sih. Bahkan kalau misalkan melihat dari Bransnya sendiri, dia udah punya golden staff dan either way dia mau kemana ya? Ini Queen Swing. Athena Shield dia bisa, kalau mau ke Queen Swings dia bisa. Dia udah punya bekal yang bagus sih dengan Delm itu. Dia bisa ke Athena, harusnya Athena Shield sih. Tapi melihat dari Glowing One yang baru diamankan oleh Rainbow, dia memainkan area of effect-nya. Dan damage build-nya itu dimanfaatkan oleh slow effect dari S Queen One, Glowing One dengan burning effect-nya, dan juga Necklace of Durance. Jadi area of effect-nya bakal benar-benar dimainin. Sementara dari key-nya sendiri, dia bakal menuju ke arah Immortal. Antiquiras seperti kayak untuk KY ya. Antiquiras, kalau misalkan Antiquiras kayaknya udah harus diamankan dari sekarang. Karena dia sebenarnya di sisi lain juga udah punya armor yang diamankan terlebih dahulu. Oke, sementara itu tadi udah ada sebuah pergerakan yang cukup tinggi temponya ya. Walaupun belum ada benar-benar full initiate yang dilakukan oleh pemain dari Alter Ego, dan mereka pun harus balik lagi mundur ke bagian belakang. Sementara itu udah ada Ripo di bagian depan, ada Void Crystal yang udah dikeluarkan juga jet kundonya. Siapakah kali ini akan terculik? Sementara Leo Murphy langsung terjebak di bagian ataupun di tengah dari Real World Manipulation, menghilang sudah untuk sekarang. Sementara Ahmad langsung mengusir mundur, tapi kayaknya masih bisa selamat, tepat berada di tengah-tengah. Dan sekarang udah ada Winter Trajan, 3 orang langsung bisa menggembok ke arah Ahmadnya, dan Ahmadnya udah nggak kuat lagi. Ahmadnya harus menghilang, sementara Celiboy dipukul mundur tanpa bisa menghantarkan damage ke arah pemain dari Bigetron Alpha. Walaupun dari tim Alter Ego sudah pada mundur, satu yang belum mundur ini dari Pai-nya. Pai-nya masih pelan-pelan aja nungguin di Lordnya, mungkin masih mencari sedikit celah seenggaknya untuk bisa menemukan kemenangan untuk tim Alter Ego dalam tim fight-nya. Itu tadi tas-tasnya berapa lama itu tadi di area midlane ya Prof ya? Buset ya, benar-benar ngetonten. Sementara untuk Celiboy kali ini Rhapsody-nya digas lagi dan udah di atas ke-12 Lordnya udah mulai ke warna ke kuning kemasan. Ini bakal menjadi Lord yang di-enhance begitu saja. Dan kalau misalkan melihat dari setup yang dimainkan oleh Bigetron Alpha, mereka lebih ready, mereka benar-benar tidak terhentikan, dan bahkan Ripo tidak menemukan siapapun di area jungle. Lord bakal diamankan tanpa counter sebagai Bigetron Alpha. 4-13 dengan perbedaan net worth
menuju ke arah 6.000. Iya, ini udah 6.000 lah perbedaannya. Iya. Dari segi point kill di sini kalau untuk alter ego bisa dibilang sangat jauh dari produktif. Iya. Tapi apalah di Lane of Dawn tidak melulu tentang point kill, ada objektif juga yang harus dipikirkan. Nah itu kalau dari outer turretnya mereka di bagian atas sudah berhasil mengambil, tapi di bagian tengah mereka belum bisa mengambil dari bagian begitu pun yang ada di bottom lane. Cuma kalau kita lihat dari key-nya ini benar-benar agresif banget, mainnya selalu in front ya, nggak pernah di belakang, bener-bener mencari di mana dari letak player-playernya alter ego, nggak mau diem aja. Kalau kita lihat dari belakang dan nih key-nya nih masuk pelan-pelan, akankah ada yang ditendang, masih belum ada. Cuman kalau kita lihat dari bottomnya, Lord sudah mulai masuk ini bertaruh. Oke, sementara itu ada Federal Strike yang udah dikeluarkan juga, berarti mereka udah mendapatkan info kalau untuk beberapa saat ke depan Federal Strike-nya tidak ada lagi, dan KYY udah set up posisi. Ada satu pergerakan juga dari Branch-nya, mereka siap untuk mengambil satu inner turret yang ada di mid lane. Sementara Sally Boy masih hanya melihat aja dari kejauhan dengan Rhapsody yang ia keluarkan guna untuk menghilangkan satu wave minion tanpa harus menghilangkan kenangan mantan. Ahmad langsung ngulang blood out, mencicil pelan-pelan minion yang ada agar tidak langsung masuk ke inhibitor turret, karena ini sayang banget kalau misalkan sampai inhibitor turret hancur, super minion udah keluar, dan udah pasti walaupun didemin aja sedikit demi sedikit minion dari Bikitan Alpha akan masuk ke base dari alter ego. Sayang banget. Iya. Percuma kalau sebelah tangan. Aduh. Bapak, saya kena jump loh itu. Saya kira ada tujuannya gitu, tiba-tiba saya tertembak gitu. Tapi dari gerakan yang dilakukan oleh teman-teman alter ego, mereka masih strong defense juga. Mereka masih punya satu high ground, yaitu adalah Varsha. Dan jangan lupakan juga Ahmad, ini bisa dibilang hero scaling yang nanti akan sangat mengerikan ketika mulai join the team fight. Karena tadi ada satu momen di mana Branch tertangkap juga, dan itu yang mungkin harus diperhatikan sama Branch. Branch tidak boleh terculik dengan momentum yang bisa dibilang jadi kerugian bagi Bikitan Alpha. Walaupun bisa dibilang udah memiliki satu buah solid item seperti Athena Shield, namun timing dari Lord juga harus diperhatikan. Jangan sampai mereka perang dan mereka kalah lalu ada Lord. Itu bakal jadi rugi banget bagi Bikitan Alpha dengan setup yang udah mereka build dari 15 menit game selama game yang pertama. Oke, 16 menit waktu udah berjalan untuk respon mereka. Wehe, langsung dijepit begitu aja, tapi KYY masih bisa pergi. 16 menit 23 detik setidaknya, kalaupun ada yang terkill masih ada respon yang cukup mendapatkan sebuah cooldown yang kemarin sempat di nerf sedikit ya Be, ataupun di buff sedikit hingga cooldownnya itu bisa dibilang agak sedikit lebih cepat. Tapi kalau sampai nanti pertandingan ini sampai di atas menit ke-20, buset, dari respawnnya dari SD sampai SMA bisa kali itu ya. Nah itu jadi salah satu problem ya, apalagi ngeliat Ahmad ini kan hero scaling yang dimana menuju ke late game memang lebih baik sih, cuman sekalinya tumbang ya risikonya lebih besar lagi. Cuma kalau kita lihat dari mid ya, dari Branch Rainbow ini benar-benar nempel terus kalau misalkan kalian perhatiin. Bener-bener nempel banget, karena kenapa di saat lu mau bisa dikeluarin pasti Blazing Ghost di situ udah muncul. Oke, orange buffnya kali ini berhasil diambil sama itu Flying Blood, tadi langsung digunakan guna untuk balik lagi bersama rekan-rekannya, mau ngabuburit bareng-bareng sore-sore, nggak mau pisah-pisah mereka ya. Iya, ngabuburit betul banget. Ngabuburit masih sendirian ya Pak? Apa Pak? Ngabuburit Bapak masih sendirian. Ya Allah. Dia mau ngecek itu, dia punya pacar soalnya. Kita udah tahu harus melakukan apa terhadap orang di sebelah saya. Sudah tahu. Sama tahu, halnya seperti ketika bersama dengan Ranger Mas, namun kita tunggu nanti untuk di game yang kedua. Oke, Anda tunggu di game yang kedua ya saudara Choji. Baik, saya tunggu ya Bapak Pulung. Dan kali ini lihat sudah mulai pergerakan sedikit ke arah taunting manja dari Ki. Recall nggak? Waduh. Recall masa enggak? Ribut tuh kornet. Lah keluar stikernya. Itu dia nanya nih, Bang, tajil ada nggak Bang? Nah gitu dong. Tajil Bang, ini udah jam berapa Bang? Udah jam 5:08 Bang. Iya gitu dong. Jadi cuman masalah menit jam 5:08 sekarang juga jamnya Lord untuk bangun. Bener sekali, Lordnya pun udah mulai dicolek-colek harusnya di bagian atas sana, karena Cloudnya kita lihat aja solo aja dibantu oleh Rainbow. Udah sedikit lagi SP dari Lord tersebut, sementara itu pemain dari Alter Ego nggak bisa mendekati ke arah player tersebut, sementara Pai di bagian belakang dan Lordnya pun berhasil langsung diambil begitu aja. Tapi untuk kali ini Branch-nya masih bisa kabur, hanya saja Martisnya berbeda cerita. Martisnya masuk ke dalam lubang yang sangat-sangat mematikan, tapi shutdown berhasil dilakukan. Kayak pun kali ini menjadi korbannya. Mat sedikit lagi SB tersisa tapi bisa kabur ke bagian belakang, sementara Sally Boy mau mengejar ke bagian depan tapi nggak bisa memaksakan karena jarak yang cukup jauh tercipta di antara mereka berdua. Federal Strike di depan umum, Ripo-nya ingin maju ke bagian depan, tapi Ripo dengan darah setebal itu kapan bisa dihabiskan? Agak susah untuk ngabisin Ripo, apalagi tadi momen yang menurut gua agak-agak disconnected adalah momen dimana Ahmad
dirasuki oleh Ripo ya. Iya. Yang satu nyedot darah, yang satu nggak kena apa-apa gitu loh. Sementara Pai kali ini masih ada 16 detik lagi sebelum dia respawn. Tapi Yes. Lord udah mulai hadir. Rhapsody dikeluarkan, ini dia Lord di menit ke-18. Udah full atribut, harusnya udah tebal. Nah, Udah langsung nabrak kan. ke arah inhibitor turret. Sementara itu Nah. armatnya harus balik ke bagian belakang. Udah ada satu reload manipulation langsung dikeluarkan begitu aja. Leo Murphy masih berusaha untuk menggocek, mengeluarkan lagi Holy Baptism-nya, mengusir mundur pergerakan dari Eve. Tapi di bagian bawah udah akan hancur satu inhibitor turretnya. Satu inverter tadi hancur, sepertinya ada dua, tapi masih bisa ditahan sama Chelly Boy dengan menggunakan Rhapsody-nya. Sementara kalau kita dari Bikitan Alpha belum ada inisiasi yang terlalu kencang dan nggak mau overcommit, takutnya dengan mengikuti hawa nafsu itu malah jadi malapetakannya mereka. Ya, tapi kalau dengan perbedaan seperti ini, apalagi nih bitter turret yang sudah mulai hilang dan Iya. bahkan Bikitan Alpha yang makin owning lagi, zoning out di area jungle. Dengan perbedaan network menuju ke angka 13.000 di menit yang ke-19, mereka kalau seandainya kepleset kayak tadi lagi, apalagi ini udah 3-2-1 menit 20 Nah, di atas menit ke-20 sesuai dengan patch baru, ini dari segi timing death-nya akan lebih lama lagi. lebih Yap. lama lagi. Udah banget. menit 20 loh. Benar Ini sekali. dari SD ya sampai SMP kelas 2 lah Benar, gitu. tumbang di menit ke-23, iya. ya balik-balik lagi lebaran lah. Allahu Iya. Akbar be lama. Lebarannya tahun depan tapi Pak. Waduh, buset iya, dah. itu Balik mah. juga kagak main dulu Pak, sungkeman Iya, dulu Pak ya, mumpung gila. lagi lebaran. Kita restu, Itemnya kita prop restu. sok atuh ya. Oke, itemization yang sudah sangat aman kali ini bagi seorang Rainbow di lini belakang, dan juga itu dia Win of Nature dari Brands. Plus matnya juga udah punya Oracle, jadi makin sustain lagi di arah depan. Serta Hengki, dia punya Sky Guardian Helmet, jadi dia ngetas-tas di depan. It's okay, dia bakal nge-heal dirinya sendiri tuh, lihat itu. Kenceng banget regennya. Iya, cuman Serasa kalau- seperti di rumah. Ya, item yang bisa dibilang untuk Regen SP-nya itu terbesar Pak ya. Iya. Untuk Guardian Helmet. Jadi ada kayak iklan. Sky Guardian Helmet, serasa Wah. seperti di rumah. Waduh, yang mana tuh Pak iklannya Pak? Iklan sponsor Aduh. X, iklan item ML. Yes. Cuma kalau dilihat dari key-nya sendiri juga harus berhati-hati lagi ya, karena dia sudah nggak punya immortality. Jadi kalau misalkan ke depan dan terlalu maju, terlalu offside, itu bakalan jadi salah satu harga yang terjual dari Bikitan Alpha yang terlalu besar kalau menurut Iya, gua. tapi kalau dia bisa menukarkan nyawa dengan trade kill yang cukup baik dan itu sangat-sangat apa ya? Worth. Worth it, banget. iya. Mungkin gak masalah. Nggak Mereka masalah. masih bisa melakukan sebuah initiate yang langsung menghancurkan base yang dimiliki oleh Alter Ego. Bisa dibilang ataupun bisa dilihat dari sekarang, ada objektif yang sangat-sangat timpang banget di antara kedua tim ini. Hanya ada dua outer turret yang ada di dalam tubuh dari Bikitan Alpha yang berhasil ditumbangkan. Tapi untuk Alter Ego hanya menyisakan satu inverter Aku aja salah di area fokus mid lane. sama itemnya Ripo. Ripo Kenapa? mana Iya, Ripo? padahal dari tadi kok kayak ada yang aneh ya. Aku ngeliatin kok berkali-kali. Tuh Ripo yang keempat di kanan. Oh, Iya, kersa. Enggak, bukan itemnya. Oke. Iya. Iya. Ripo ini Kaget ya. saya, Pak. Ini gul apa? Ada ini apa ya? Ada kenapa gul sih? Kenapa? Glue. 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 Apa? Kenapa salah ngomong? Kenapa Glue, kayak Pak. ada kucing-kucingnya gitu, Pak ya? Benar sekali. Tapi One balik gul, lagi one sih. gul namanya. One gul. Oh, Ahmad langsung ditendang ke belakang sama seorang Ki, dan sepertinya di Blazing Duet masih punya Winter Trankeon dari Ahmadnya. Di-heal langsung menggunakan Blood, ditambah lagi dengan Better Extract sama Farsha, masih bisa selamat. Masih bisa selamat sejauh ini dan ada beberapa resource skill yang udah dikeluarkan. Bahkan ada Blazing Duet juga dengan full stack yang dimiliki oleh Brands tadi langsung dikeluarkan juga. Berarti ada informasi yang udah berhasil diambil oleh Alter Ego. Harusnya ada sedikit keberanian dari Alter Ego, mungkin mau melakukan sebuah initiate gitu loh. Iya, karena dari tadi juga sebenarnya inisiasi dari Alter Ego tuh sebenarnya kayak agak lebih ke momentum gak sih? Kayak nunggu positioning dulu. Sementara Yap. kalau dari Bikitan Alpha sendiri juga sebenarnya udah bebas banget untuk ngambil lore-nya. Asalkan dia team fight-nya nggak dengan HP yang setengah dari pukulan lore sih kayaknya masih bisa dapet Lelelelelel sih. ke reset pay-nya langsung datang untuk mengganggu aja. Waduh, Sementara ke depan. real manipulation di bagian belakang cukup jauh jaraknya, mereka semua bertarung dari luar dari real Wah. manipulation, tapi pura-pura mulai pecah lagi. Ada satu Blazing Duet nggak mengenai arah siapapun. Rafaela down, sementara Kaya tertinggal di bagian belakang. Ada Fedra Strike juga, tapi Cloud-nya berhasil langsung diambil oleh Ahmad. Sementara Udil di bagian belakang pun langsung dihujam aja. Untuk kali ini Kayenya nggak kuat lagi menahan pay-nya. Dia ngeri mengeluarkan banget. Rainbow-nya sedikit lagi SP yang tersisa, tapi Man langsung memberikan sebuah backupan. Gak ada Ada Flame mana. Ball langsung dikeluarkan begitu aja mengejar kalah Rainbow, tapi nggak, ternyata belum mau berteleportasi. Sally Boy masih ingin lebih. Apakah dia tahu ada pergerakan di dalam tubuh ataupun di dalam rerumputan tersebut? Sedikit lagi tidak kena, Bro. Dead Sonata yang hampir kena. Tadi kurang sedikit lagi perjuangannya dari seorang Sally Boy untuk menyentuh ke arah seorang Rainbow. Namun balik lagi Ahmad yang baru saja menjual winternya, dia beli lagi winternya.
Dia benar-benar menjual beli item yang dimiliki oleh seorang Elise ini biar bisa optimal di dalam sebuah teamfight. Iya, dan kalau kita Tapi- dari tim Alter Ego-nya masih pada respawn ya, dan dari Ahmad dan juga Shelly Boy tinggal mereka berdua Nah, melawan ini nih. tiga hero dari Ini nih game diambil Alpha. nih, diambil purple-nya mau nggak mau. Biar apa? Biar unlimited mana. Tapi Ahmad Nah. terjebak di ruang nostalgia. Dia masih Winter namun di posisi yang cukup menarik. Ahmad masih bisa mundur, flowing blood-nya masih bisa dimainkan. Plus dia dapat purple buff ya. Itu dia unlimited mananya itu. Iya, aku punya purple buff. Udah siapapun Nah, bakal bisa dia Winternya sedot. dia jual, dia ganti lagi jadi brute force. Buset. Waduh, ini Tebel nih, enak banget dia tinggal masuk ke bagian dalam. Ya udah ayo sok atau tebel-tebelan gitu ya. Yo, Iya. kayak keuangan 40 di awal bulan berarti ya. Buset, Waduh. tebel banget, Pak. Tebel. akhir bulannya gimana, Pak? 20 ke atas. Akhir bulannya gimana, Pak? Lala. Lala. Ngeri. Harus pakai item ROM. Saya kira Biar immortal, dapat Pak. tambahan. Aduh. Saya kira ini immortal, Pak. Pas Aduh. habis ada lagi dikit. Harus pakai item ROM saya. Saya ngerti Nggak itu lagi. Kamu Harus- ngerti ya, Bro? Harus nge-assist dulu. Ya, berharap rumah teman ada yang kosong. Terus masaknya lebih. Ya begitulah, Prof ya. Kehidupan anak rantau, kehidupan anak kos. Betul, kehidupan anak kos. seperti Mobilitas saya. sangat besar ya. Mobilitas emang kita anak Betul. roamer banget berdua. Kita harus ngerom Kanan banget kiri ya. cepet lah ya Cepet pokoknya. lah. Oke, tapi kali ini udah mulai ada setup ke arah Lordnya. Balik lagi, ini bakal ditarik ulur. Siapa lagi nih Lord yang ketiga dan Ripo dalam ancaman sepertinya. Iya, Riponya sedikit lagi SP tersisa tapi ada poin kristalnya udah langsung dikeluarkan begitu aja. Mereka pun langsung mendorong mundur lagi seperti ada sekarang. KYY-nya, KYY pun langsung terculik 4 orang tersisa dari begitu Alpha pun langsung dipukul mundur aja. Painya masih ingin lebih. Langsung masuk ke bagian dalam sementara itu udah ada Ahmad juga. Ahmad masih mundur. Lord terbuka bebas. Namun untuk kali ini matnya kemanakah dia akan pergi melemparkan 2 piring cantik yang dia miliki langsung terkena ke arah sayap dari Rafaela. Iya, dan kalau kita dari matnya masih Oh, di belakang Ahmad yang dan- dapat. Oh, lo. Itu Purple dia buff dari Ahmadnya sementara Riponya langsung pergi ke arah yang berbeda, dilemparkan lagi flame block, belum mau berteleportasi. Shelly Boy sedikit lagi ada pergerakan dari matnya, akankah Brave Fighter akan lompat ke bagian depan tapi loncat ternyata ke arah yang cukup belum benar. Sedikit lagi SP tersisa dan sekarang untuk matnya tidak kuat lagi. Dead Sonatanya berhasil mengenai Riponya down. 2 orang dari Victor Alpha langsung menghilang dengan begitu cepat sementara Rainbow tersisa 2 bar SP lagi. Sedikit lagi SP-nya hanya 1 bar lagi. Tapi untuk kali ini langsung menghilang dengan begitu cepat lewat real world manipulation terhadap Shelly Boy. Iya, dan kalau kita lihat tadi 2 lawan 3 sama 3 lawan 2. Cuma kalau kita lihat dari Varshanya benar-benar mau zoning dulu. Brans harus mundur dulu karena tidak ada yang nge-backup. Dia sendirian lagi di depan. Sementara kalau tim dari tim Alter Ego juga harus backup dulu sih, karena tadi adalah team fight yang benar-benar ketat banget. Cuman balik lagi ke mid lane-nya Alter Ego belum dapat sama sekali. Sementara kalau di top dan juga bottomnya lumayan, ada 1 dan 2 di topnya. Dan sekitar 70 detik tadi di menit yang ke-26 ketika Shelly Boy ditumbangkan, dia harus menunggu lama banget kali ini. Di menit ke-26 menuju ke menit ke-27, bahkan bisa jadi ini menit ke-30 bagi kedua belah tim. Karena memang di Grand Alpha dan Alter Ego terkenal sekali dengan playstyle late game-nya ketika mereka saling bertemu satu sama lain. Itu respawn di atas 100 detik. Possible. Harusnya Iya, real ini- ya. Harusnya akan terjadi loh. Ini 27 menit sih udah bukan late game lagi sebenarnya, tapi overtime ya. Kalau Buset ngelihat ya, karena ini udah kalau misalkan rata-rata yang ada di MPL match 17 menit, ini udah 27 menit, lebih 10 menit ya, Pak? Lebih Iya. 10 menit. Iya, bisa nggak nih sampai 2 kalinya 17 Ini menit? kentar kalau sampai menit 30 belum kelar kita adu penalti ya Pak ya. Boleh, Enggak Pak. gitu. Enggak gitu ya dong. Prof ya. Nggak Ya, gitu. maaf. Namanya juga- Ngadu 3 point. Ya udah. Cuman sampai kalau Batukan sampai saya ada jadinya ya. respon 100 detik sih berarti sekali penumbangan itu udah bakalan bayaran yang sangat mahal ya, Mahal harus dibayar banget sama cuy, yang tumbang. serius mahal banget di menit-menit segini mereka Iya, udah harus memikirkan benar. tema seperti apa. Karena tentunya ketika mereka berada di atas menit 20 Yap. dan mereka tumbang 100 detik, itu sama saja mereka tumbang 1 menit 40 detik. Wow. Iya. Tumbang Jadi ya. 1 menit itu udah bisa, mungkin kalau dari sekali push ya udah bisa dapat 3 tower langsung. Karena ya. kita kalau berkaca dari Grand Final MPL ID season yang ke-6 kemarin, Alter Ego itu dirontokin RRQ di game yang kelima itu di antara menit 10 ataupun 10-11 gitu lah. Inverter turretnya udah rata-rata udah habis gitu loh. Mereka bisa bertahan sampai dengan 41 menit game itu berjalan gitu loh. Iya. Nggak nutup kemungkinan untuk game kali ini. Benar. Akankah Di terjadi reset. lagi match yang begitu panjang ataupun time yang begitu panjang kita lihat Fun fact bersama-sama. juga untuk match
terpanjang selama MPL baik dari regular season atau playoff itu ada di MPL season yang pertama 49 menit. 49 menit di MPL season 1 ya Pak? Antar siapa lawan siapa tuh Pak? Itu kalau nggak salah dulu nama timnya ada Critical Critical. sama Bigetron juga. Oh Bigetron. Bigetron juga. Bigetron Pas dulu zamannya Rek Fabian gitu-gitu, Emperor. Benar, mereka Oh, masih iya. bersama-sama waktu itu ya. Benar, Iya, mereka cuman- masih bersama-sama. Kalau kita lihat dari key-nya harus menendang seorang Ahmad agar tidak lagi memberikan damage yang terlalu besar ya. Karena Iya. tadi 4 kali sedotan tadi kayak 4 kali Padahal sedotan setengah dan. Elisa tadi mengejar itu hanya ingin menyatakan bagaimana perasaannya terhadap Chow. Iya, Tapi Chow makanya. tidak mau menerima perasaan yang dimiliki oleh Elis, makanya dia pergi. Ditendang perutnya Elis tadi Pak. Bukan pengalaman kan Pak? Apa? Bukan pengalaman. Bukan dong. Bukan. Bukan Iya. ya. Berani-beraninya dia ya Loh, teman-teman. Saya kan hanya bertanya. Lihat saja. Game kedua akan kutebalikin kursimu. Jangan banget ya. Jangan kursinya dong. Kalau- Apanya Apanya dong? orangnya? Waduh. Gede Pak masalahnya ya. Kalau Pak Pulung ngebalikin tiba-tiba Pak Pulung kembali sendiri Pak. Oke. Terpental. Lordnya pun sejauh ini masih dicolek aja walaupun udah reset beberapa kali, tapi Ahmad di bagian atas dikeroyok sepertinya udah ada Brans di bagian belakang, sakit banget Oh yang dia my miliki. God. Sementara itu berpindah tempat tapi sedikit lagi SP tersisa udah langsung mengeluarkan Blazing Duel. Akankah dia berpindah tempat? Sementara itu untuk masih ada Immortal, tapi untuk Buying Brans ya time-nya. bisa ada berpindah tidak ternyata. Gila, buying time yang lama banget dari seorang Ahmad dan lihat dia tumbang sampai dengan 92 detik. Ahmad di game kali ini benar-benar memiliki impact yang luar biasa. Buying time yang sangat lama dan bahkan Ki terjebak sendirian di ruang nostalgia di depan sana, mencoba untuk bertahan tapi masih bisa, coba untuk flick out, coba untuk Shun Pajut Kunedu lagi dan masih bisa survive. Dia masih punya Immortal. Buying time-nya dibalikin sama Hengki dan 3 member dari Alter Ego langsung balik kanan putar jalan. Iya, dan Ya ini ampun. udah membuktikan teori kita di mana udah nyampe 100 detik ya. Kita nggak cuma asal ngomong 100 detik doang, tapi memang bener 100 detik. Akan Kalau- dekat dengan 100 detik. Akan dekat. Iya. Itu tadi di menit 29 kalau nggak salah ya. Makin lama gameplay, makin lama respon juga. Makin sebenarnya. lama lagi Pak masalahnya. Nah. Nah sekarang ini dia Lordnya. Akankah di PHP-in lagi? Karena Lordnya sudah mulai bergerak keluar. Di Nah lo, PHP-in lagi. dicolek doang diajak jalan kagak tuh dia ya. Dari Oke. Pai-nya sepertinya harus sekarang yang berulang cuman dari Matt-nya langsung menuju belakang, menuju langsung ke Jelly Boy langsung bisa mengalahkan seorang Matt, cuman di lain sisi Brans mengeluarkan Blazing Duet sedikit demi sedikit dicicil dari tim player Alter Ego, cuman masih bisa mundur dan balik lagi Bigetron Alpha 95 owning 95 di detik. lane Pai. Lordnya lagi. Wow. 95 detik dengan Pai dan Ahmad yang masih belum respon sama sekali. Match-nya tersisa sekitar 70 detik juga, hampir menyentuh ke arah 90 detik dan inilah dia kemampuan dari Buset. Lord yang ketiga menahan sampai Brans-nya. Lihat nyala Queen Swings-nya loh. Yakin banget loh. Sampai Queen Swing bisa Pribadi. nyala untuk mau ngambil karena Lord aja. Di Lord manipulation Buying time. pun langsung dikeluarkan begitu aja. Sementara untuk Lord kali hampir ini tuh. udah Jelly Boy. nggak bisa lagi. Dead Sonatanya tadi hampir aja bisa mendapatkan karena Lord. Iya, dan kalau dilihat Lord sudah ada di sini. Ini Lordnya udah enhance 2 kali nggak sih? 24 menit jadinya ya. Dari 12 menit jadi 24 menit nih, ngarah ke 32 menit. Oke. Aduh, Matt dan Pai pun masih apa ya? Masih di angka 40-an detik sebelum mereka respon kembali. Ada purple Iya. buff yang bisa diamankan yang harusnya ini akan menjadi milik dari Leo. Oke, ternyata masih diambil juga oleh Sally Boy, belum menjadi milik dari Ahmad. Karena itu di bagian tengah ada pertempuran. Udah ada Kaye langsung Jack udah ke bagian depan, tapi ternyata dia pakai akar kali ini ditendang Wow. begitu aja. Wah, wow. dan Brans pun kali ini langsung menjadi korban. Namun Sally shutdown. Boy di Tapi depan. ini udah Eve-nya pun menjadi korban kedua yang berhasil diambil lewat pertempuran yang barusan terjadi. Ahmad dan sini tadi benar-benar menjagain dari Sally Boy-nya, cuman dari key-nya sendiri harus mundur dulu. Immortal masih ada memang, cuman kalau misalkan sampai tumbang ini responnya lama banget. Di-push pelan-pelan dari Leo Murphy dan juga key dan juga Sally Boy-nya. Key di lain sisi nggak bisa kayaknya ngelawan Sally Boy dan juga Leo Murphy karena sakit banget episode dari seorang Sally Boy. Oke, Sally Boy terlalu Wait, maju ke bagian wait. depan tapi dia bisa mundur ke bagian belakang. Udah ada Holy Healing yang langsung diberikan begitu aja. Dan Matt pun kali ini menjadi korban. Ripo bisakah dia kembali bersama satu timnya? Bisakah dia kembali masuk ke dalam base-nya? Ini bulir-bulir kecil yang lucu-lucu banget, ya ampun, warna hijau udah kayak buah apel. Mana tajil, bentar lagi kita cari aja buka puasa. Sementara itu sedikit lagi mereka bisa menghancurkan karena base turret-nya masih bisa dilakukan
pengamatan oleh Ripo. Udah ada wave minion yang masih bisa mengalah begitu saja. Sementara itu di bagian tengah ada wave minion ini dia Vader Ice Strike-nya langsung aja 103 detik. menghilangkan 103 detik. KYY ingin memotong satu wave minion agar mereka bisa menahan best turret-nya. Shelly Boy tertendang tadi, tapi sayang sekali damage-nya belum keluar banyak banget dari kinya. Sementara harus tumbang di atas tangan Shelly Boy. 106 Minion detik. sudah masuk sedikit demi sedikit, terhambat dari minionnya sang Miguel Nova, tapi itu iya, tidak ini dia. menghentikan Alter Ego. Langsung saja Alter Ego mengambil game ke pertama untuk match kali ini. Wow. Comeback is real dari teman-teman Alter Ego. Mereka kalah dari early game, early phase, bahkan early advantage yang tidak mereka dapatkan sama sekali. Malah teman-teman dari Alter Ego yang memanfaatkan bagaimana mereka yang memiliki late game high ground dengan Farsha, high ground defense dengan Granger. Mereka benar-benar memaksimalkan semua hal tersebut ditambah dengan scaling hero dari Ahmad Elis, membuat Beginton Alpha kesulitan untuk menembus pertahanan dari teman-teman Alter Ego, dan inilah dia 1-0 bagi tim raksasa Alter Ego. Wow, Alter Ego di push habis